pihak John. Sisi lain dari kisah ini melibatkan John. Dia juga mempunyai masalah yang merupakan faktor penunjang pada situasi yang dihadapi oleh John dan Mary dalam pernikahan, rumah tangga, dan keluarga mereka. John seharusnya menempati kedudukannya sebagai kepala rumah tangga. Allah bermaksud agar dia menjadi imam dari rumah tangganya. John juga telah lahir baru dan mengetahui aturan yang wajar bagi kehidupan keluarga. Dia tahu bahwa dia tidak boleh membiarkan istrinya mengatur rumah tangga, keuangan, anak-anak, dan dirinya. Dia tahu semua ini, tetapi dia tidak berbuat apapun mengenai hal ini kecuali merasa dikalahkan, lalu menarik diri dengan menonton televisi dan berolahraga. John menyembunyikan diri dari tanggung jawabnya karena dia menghindari konfrontasi. Dia lebih suka menunjukkan sikap pasif sambil berpikir, jika aku membiarkan saja situasi ini, barangkali akan beres sendiri. Atau dia berdalih dari pengambilan tindakan yang benar dengan berkata, aku akan berdoa mengenai hal itu. Tentu saja doa itu baik, tetapi tidak demikian jika itu hanya berupa suatu cara untuk menghindari tanggung jawab. Biarlah saya menjelaskan maksud saya ketika saya menyatakan bahwa John harus mengambil posisi yang telah diberikan Tuhan kepadanya di dalam rumah tangga. Saya tidak bermaksud bahwa dia harus tampil sebagai sang jagoan yang menggembar-gemborkan wibawanya. Dalam Efesus pasal 5 ayat ke-25 mengajar bahwa seorang suami harus mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi gereja. John perlu memikul tanggung jawab, dan dengan tanggung jawab datanglah kewibawaan. Dia harus tegas terhadap istrinya, mengasihi tetapi bersikap tegas. Sekali lagi diingatkan, mengasihi tetapi bersikap tegas. Dia harus meyakinkan Mary bahwa walaupun sebagai seorang anak kecil dia disakiti, tetapi pada saat dia memberikan dirinya kepada Allah dengan mempercayai Allah Bapa, dia akan memperoleh keyakinan bahwa tidak semua pria bersikap kasar seperti ayahnya dahulu. John seharusnya melakukan banyak hal, tetapi seperti Mary, dia juga mempunyai gaya berpikir yang membuka pintu bagi iblis untuk menawan dia. Peperangan juga berkecamuk dalam pikiran John. Seperti Mary, dia diperlakukan secara kasar pada masa kanak-kanaknya. Ibunya yang berkuasa mutlak mempunyai lidah tajam dan sering melontarkan kata-kata yang menyakitkan kepadanya seperti, John, engkau tampak berantakan, engkau takkan pernah berhasil. John berusaha keras untuk menyenangkan ibunya karena dia mendambakan restunya. Seperti halnya pada semua anak atau umumnya semua anak. Tetapi semakin keras dia berusaha, semakin banyak kesalahan yang diperbuatnya. Dia mempunyai kebiasaan untuk
untuk bersikap rikuh. Jadi ibunya selalu menjulukinya si kikuk. Tentu saja dia menjatuhkan barang-barang karena dia berusaha keras untuk menyenangkan sehingga dia menjadi gugup, dan dengan demikian dia menggagalkan maksudnya. Misalnya ketika membantu ibunya dia gugup sehingga malah menjatuhkan barang ketika mencuci piring atau lain sebagainya. Dia juga mengalami beberapa kemalangan akibat ditolak oleh anak-anak yang ingin dijadikannya teman. Hal semacam ini terjadi pada sebagian besar dari kita suatu ketika dalam hidup kita. Tetapi hal ini benar-benar menghancurkan John karena dia sudah merasa ditolak oleh ibunya. Ketika duduk di bangku SMU, ada seorang gadis yang benar-benar disukainya. Sayangnya, gadis itu menolaknya karena dia menyukai pemuda lain. Ketika semua hal ini telah menumpuk dalam hidup John dan iblis menggarapnya, mendirikan benteng dalam pikirannya selama bertahun-tahun. John sama sekali tidak berani berbuat apa-apa kecuali hanya berdiam diri, malu, dan suka menyendiri. John adalah pribadi yang tak suka menonjol dan selalu memilih untuk tidak menarik perhatian orang. Selama bertahun-tahun dia telah mengatur cara berpikir seperti ini. Tiada gunanya memberitahukan siapapun tentang hal yang kupikirkan. Mereka toh tak akan mendengarkanmu. Jika engkau ingin orang lain menerimamu, engkau hanya perlu mengikuti apapun yang mereka inginkan. Ini berpotensi menjadi seorang yes man. Beberapa kali dia berusaha mempertahankan pendapatnya mengenai sesuatu hal. Namun, tampaknya dia selalu kalah, terdesak. Jadi, akhirnya dia memutuskan bahwa konfrontasi takkan mendatangkan hasil sama sekali. Bagaimanapun, aku toh akan kalah pada akhirnya. Dia bernalar. Jadi, mengapa harus memulai sesuatu? Apakah jawabannya? Roh Tuhan ada padaku, karena dia telah mengurapi aku. Dia yang diurapi Mesias. Dia yang diurapi atau yang disebut Mesias. Untuk memberitakan kabar baik, Injil, kepada orang miskin. Dia telah mengutus aku untuk mengumumkan pembebasan kepada para tawanan dan penglihatan kepada orang buta, untuk membebaskan kaum yang tertindas, yang terinjak, terluka, remuk, dan rusak oleh malapetaka, untuk memberitakan tahun penerimaan dari Tuhan, hari ketika keselamatan dan kerelaan Allah yang gratis sedang berlimpah ruah. Dikutip dari Lukas pasalnya yang keempat, ayat 18 dan 19 dari versi Amplified Bible New Testament. Dengan masalah pertentangan dari John dan Mary, tidaklah terlalu sukar untuk membayangkan betapa buruknya kehidupan rumah tangga mereka. Ingatlah, saya mengatakan bahwa terdapat banyak perselisihan di dalamnya. Perselisihan tidak selalu berupa perang terbuka. Seringkali perselisihan merupakan kemarahan yang terpendam dalam rumah tangga, dan orang-orang mengetahuinya, tetapi tak seorang pun menanggulanginya. Suasana dalam rumah tangga mereka mencekam, dan iblis sangat menyukainya. Apakah yang akan terjadi pada John dan Mary serta anak-anak mereka? Akan berhasilkah mereka?
Mereka adalah orang-orang Kristen. Sungguh memalukan untuk melihat pernikahan mereka gagal dan keluarga mereka hancur, walaupun sebenarnya itu terserah kepada mereka. Dikutip dari Yohanes pasal ke-8 ayat 31 dan 32. Menjadi ayat kunci dalam keputusan mereka jika mereka terus mempelajari firman Allah. Mereka akan mengetahui kebenaran, dan jika mereka bertindak sesuai dengan kebenaran, itu akan memerdekakan mereka. Tetapi mereka masing-masing harus menghadapi kebenaran tentang diri mereka dan masa lalu mereka pada saat Allah menyingkapkannya kepada mereka. Kebenaran selalu disingkapkan melalui firman. Tetapi sedihnya, manusia tidak selalu menerimanya. Menghadapi kesalahan kita dan menanggulanginya merupakan suatu proses yang menyakitkan. Pada umumnya, manusia membenarkan perilaku yang keliru. Mereka mengizinkan masa lalu mereka dan cara mereka dibesarkan mempengaruhi sisa hidup mereka secara negatif. Masa lalu kita mungkin dapat menjelaskan mengapa kita menderita sekarang. Tetapi, kita jangan menggunakannya sebagai suatu dalih untuk tetap berada dalam belenggu perbudakan. Semua orang tak dapat berdalih karena Yesus selalu siap untuk memenuhi janjinya untuk membebaskan para tawanan. Dia, Yesus, akan mengantar kita melintasi garis akhir kemenangan di segi manapun jika kita bersedia melangkah sepanjang jalan bersama Dia. Jalan keluar dikutip dari 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-13 versi Amplified Bible New Testament. Karena tidak ada pencobaan, tiada ujian yang dianggap sebagai bujukan untuk berdosa. Betapapun caranya datang dan kemanapun itu menuntun. Yang telah menyusulmu dan memegangmu itu bersifat biasa bagi manusia, yaitu tiada pencobaan atas ujian mendatangimu yang melampaui ketahanan manusiawi, dan yang tidak sesuai dan tergolong pada pengalaman manusiawi, dan yang tak dapat ditanggung manusia. Tetapi Allah itu setia pada firman-Nya dan pada sifat-Nya yang berbelas kasihan. Dan Dia dapat dipercaya untuk tidak membiarkanmu digoda dan diuji melampaui kesanggupan dan kekuatan bertahan dan kuasa untuk menanggung. Tetapi dengan pencobaan itu, Dia juga akan selalu mengadakan jalan keluar, sarana meloloskan diri menuju suatu tempat pendaratan, atau meloloskan diri dari sebuah jebakan, agar kamu mampu dan kuat dan perkasa untuk menanggungnya dengan sabar. Dikutip dari 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayat ke-13, 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayat 13 versi Amplified New Testament. Saya harap Anda melihat dari contoh perumpamaan ini, cara iblis menggunakan keadaan sekeliling kita dan mendirikan benteng-benteng dalam kehidupan kita. Cara dia melancarkan peperangan
di medan perang pikiran. Tetapi syukur kepada Allah, kita mempunyai senjata untuk meruntuhkan benteng-benteng itu. Allah tidak menelantarkan kita dan meninggalkan kita dalam keadaan tidak berdaya. Dari Perjanjian Baru, 1 Korintus pasal 10 ayatnya yang ke-13 menjanjikan kepada kita bahwa Allah takkan mengizinkan kita dicobai melampaui daya tahan kita. Melainkan dalam setiap pencobaan, Dia akan memberikan jalan keluar atau cara meloloskan diri. Siapapun dari kita mungkin bisa menjadi Mary atau John. Saya yakin bahwa sebagian besar dari kita mempunyai keadaan seperti kisah tersebut. Masalah mereka bersifat internal, di dalam pikiran dan sikap mereka. Perilaku lahiriah mereka hanyalah suatu akibat dari kehidupan batiniah mereka. Iblis tahu benar, jika dia dapat mengendalikan pikiran kita, maka dia dapat mengendalikan tindakan kita. Anda mungkin mempunyai beberapa benteng besar yang perlu dihancurkan dalam hidup Anda. Izinkan saya mendorong Anda dengan berkata, Allah ada di pihak Anda. Ada perang yang sedang berkecamuk, dan pikiran Anda adalah medan peperangan. Tetapi kabar baiknya ialah Allah berperang di pihak Anda. Tuhan Yesus memberkati.